Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menyambut rombongan imam dan para petugas liturgi dengan puji syukur 330. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan. Bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Angkatlah hati jiwa, mohon rahmat berlimpah, agar kita pun pantas berkenan kepadanya. Satukan kami umat-Mu ya Tuhan, dalam Kristus jadi satu warga, hingga kami sehati dan sejiwa memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam perayaan Ekaristi sore hari ini, kita bersyukur dan bergembira bersama dengan saudari-saudara yang memohon doa untuk Bapak James Yusuf yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Syukur atas pertambahan usia bersama dengan keluarga. Juga bagi Graciela Maria Joy Gunawan yang telah dipanggil Tuhan 2 tahun yang lalu. Sementara itu pula kita mohon berkat dan penyertaan Tuhan bagi Romo Adrian dan kelompok Dominikan Awam yang besok akan melaksanakan rekoleksi. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan merahmati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Romo Adrian, Bapak Ibu Saudari dan Saudara yang terkasih, pop rohani anak-anak berbunyi demikian, Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pesan yang sama ditampilkan bagi kita dalam bacaan Injil hari ini sebagai sebuah pengingat, sebagai sebuah penegasan, dan juga ajakan agar kita boleh dekat, boleh melekat dan tinggal dalam Yesus yang adalah pokok anggur yang sejati. Tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Dia kita bukanlah siapa-siapa. Maka kita semua diundang untuk tinggal di dalam Yesus, sang pokok anggur yang sejati. Untuk kemudian sebagai carang, sebagai cabang, kita boleh berbuah yang berlimpah. Kita boleh membagikan kabar keselamatan melalui perkataan, perbuatan, dan tindakan kita setiap hari. Kita persatukan segala rasa syukur kita dan doa-doa serta permohonan kita dalam perayaan Ekaristi sore hari ini. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pokok anggur sejati, sumber kehidupan dan daya kekuatan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah pokok anggur sejati dan kami ranting-rantingnya. Lepas daripadamu kami tidak akan berbuah. Kristus, kasihanilah kami.
Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pokok anggur sejati, tanpa Engkau kami tak dapat berbuat sesuatu, dan akan dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami, karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau telah mencurahkan cinta kasih-Mu sampai sehabis-habisnya kepada kami. Kami mohon, semoga karena cinta kasih-Mu itu, kami semakin menaruh kepercayaan kepadamu dan hidup saling mengasihi satu sama lain. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul.
Setelah dibaptis dalam nama Yesus, Saulus pergi ke Yerusalem. Di sana, ia mencoba menggabungkan diri dengan murid-murid Yesus, tetapi mereka semua takut kepadanya karena mereka tidak percaya bahwa Saulus juga telah menjadi seorang pengikut Yesus. Tetapi Barnabas menerima dia, lalu mengantar dia kepada rasul-rasul. Ia menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus telah melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan telah berbicara kepadanya. Juga diceritakannya bagaimana keberanian Saulus mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Maka Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem, dan dengan berani ia mengajar dalam nama Tuhan. Saulus juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa Saulus ke Kaisarea dan dari situ membantu dia berangkat ke Tarsus. Selama beberapa waktu, umat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan aman dan tenang. Umat diperteguh dan hidup bertakwa kepada Tuhan. Jumlah anggota makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Nazarku akan kubayar di depan orang-orang yang takwa. Orang yang miskin akan makan buah dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hati mereka hidup untuk selama-lamanya. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Segala ujung bumi akan menjadi sadar, lalu berbalik kepada Tuhan. Segala rumpun bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang telah kembali ke pangkuan pertiwi. Karena Engkau ya Tuhan, aku
puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Dan aku akan hidup bagi Tuhan, anak cucuku akan beribadah kepadanya. Mereka akan menceritakan hal ikhwal Tuhan kepada angkatan yang akan datang, dan menuturkan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti. Semua itu telah dikerjakan oleh Tuhan. Karena Engkau ya Tuhan, aku melambungkan puji-pujian di tengah jemaat yang besar. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta dari Allah, kita peroleh daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintah itu, yakni supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintahnya yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan beginilah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu dalam roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah sabda Tuhan. Siapa saja yang tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih
karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Siapa saja yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa saja yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, Injil hari ini adalah Injil yang sangat indah. Kita semua dipanggil untuk tinggal dalam Kristus. Mari kita renungkan tema ini lebih dalam lagi. Pertama, saya mau mengajak Anda sekalian untuk merenungkan panggilan Tuhan buat manusia. Kedua, bagaimana manusia menolak Tuhan. Ketiga, selalu ada kesempatan pertobatan. Injil hari ini adalah Injil yang sangat indah karena kita diingatkan bahwa Tuhan ini mau supaya kita tinggal dalam Tuhan dan Dia mau tinggal dalam kita. Anda bayangkan, Tuhan adalah Sang Pencipta yang Maha Kuasa, yang luar biasa, sumber hidup kita. Tetapi Tuhan mau tinggal dalam kita dan Dia mengundang kita untuk tinggal dalam Dia yang luar biasa, mau berada bersama kita. Tentu ini adalah undangan yang luar biasa. Anda mau gak bahwa Tuhan tinggal dalam hati Anda? Mau? Puji Tuhan, mau ya supaya Tuhan tinggal dalam hati Anda. Dan ini adalah rencana keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Dari sejak awal penciptaan manusia, kita ingat bahwa Tuhan menciptakan kita segambar, secitra dengan Allah. Kalau Tuhan menciptakan kita segambar, secitra dengan Allah. Waktu masih SD kan, kita belajar dari sekolah minggu. Adam dan Hawa diciptakan segambar, secitra dengan Allah. Itu artinya apa? Artinya dari sejak awal Tuhan sudah menanamkan benih persahabatan di dalam hati kita. Karena kita dari sejak awal diciptakan sudah dimampukan untuk bisa berkomunikasi dengan Allah. Kalau manusia itu sangat berbeda dari Allah, tidak secitra segambar dengan Allah, kita ini tidak bisa mengerti Allah. Kita tidak pernah bisa berkomunikasi dengan Allah. Jadi kita tidak pernah bisa menjadi sahabat Allah. Tetapi justru karena diciptakan segambar, secitra dengan Allah, kita punya kesempatan untuk menjadi sahabat Allah. Dan di dalam Yohanes bab 15:14 dikatakan bahwa kamu adalah sahabatku jikalau kamu menuruti perintahku. Ini adalah panggilan yang sangat indah. Rencana Allah buat kita adalah rencana keselamatan. Allah mau supaya kita semua punya hidup yang bahagia, punya hidup yang indah. Tetapi sayangnya manusia jatuh dalam dosa. Manusia seringkali gak mau jadi ranting,
Karena manusia mau jadi hebat sendiri, mau hidup hanya sesuai dengan kehendaknya, hidup dalam kesombongan, hanya mau melakukan apa yang dia mau buat dirinya sendiri. Dia lupa, kita seringkali lupa bahwa hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. Sehingga kita jatuh dalam dosa. Ketika kita berdosa, kita mengkhianati Tuhan. Tetapi bukan hanya Tuhan yang kita hianati, kita juga mengkhianati diri kita sendiri. Karena apa? Karena rencana indah yang Tuhan sudah berikan kepada kita yang rusak. Yang rusak itu siapa? Kita sendiri. Makanya efek dari dosa adalah penderitaan. Efek dari dosa adalah maut. Jadi ketika kita berdosa, kita tahu bahwa kita merusak hidup kita. Hanya seringkali walaupun kita sudah tahu, karena godaan dosa, jadi kita terus berdosa dan terus hidup dalam dosa. Tetapi semakin kita berdosa, semakin kita merusak hidup kita. Ingat, rencana Tuhan adalah rencana keselamatan. Tuhan mau supaya semua orang selamat. Tuhan gak mau ada orang masuk neraka. Jadi kalau sampai ada orang masuk neraka itu karena apa? Karena dia sendiri yang pilih untuk masuk neraka. Dia sendiri yang menggali kuburnya. Dia sendiri yang menghancurkan hidupnya. Coba Anda lihat bagaimana keluarga yang harusnya bisa jadi keluarga bahagia, tapi dirusak karena dosa. Bagaimana? Karena kemalasan manusia. Kita yang seharusnya bisa membangun hidup kita dengan berbagai karya, tapi kita sendiri yang merusak karena males-malesan. Berapa sering uang yang harusnya dipakai buat hal yang benar, hal yang baik, kita pakai buat foya-foya sendiri. Hidup jadi rusak. Tetapi kabar gembiranya adalah betapapun gelapnya masa lalu kita, selalu ada kesempatan untuk bisa punya masa depan yang baik. Jadi undangannya terus berlaku buat kita semua. Kadang-kadang kita berpikir kalau kita ini sekarang hidup dalam dosa, hancur, gak ada kesempatan untuk bisa memperbaiki hidup kita. Tetapi Tuhan selalu panggil kita semua, ayo saya menciptakan kamu segambar, secitra dengan Allah. Jadi selalu ada kesempatan untuk menjadi ranting yang hidup bersatu dengan sang pokok anggur supaya bisa berbuah. Waktu saya masih pastor baru tahbisan, saya dapat kesempatan untuk jadi penerjemah di satu peristiwa besar. Ada satu suster, dia melayani romo-romo dan dia melayani banyak umat. Dia cerita, suster ini namanya Suster Bridge McKenna. Waktu itu ada acara besar di Jakarta di Hotel Mulia yang hadir ribuan orang. Saya diminta untuk jadi penerjemah. Lalu dia cerita satu cerita yang saya selalu ingat. Dia bilang ada satu romo punya karunia penyembuhan. Jadi dia buat KRK di satu stadion besar, hebat. Lalu ada begitu banyak orang datang ke KRK itu. Romo ini ketemu uskupnya waktu datang ke kota itu dan uskupnya bilang, Romo tolong doain sekretaris saya. Sekretaris saya sakit kanker. Jadi Romo itu doain sekretarisnya. Besokannya acara KRK besar. Kemudian sekretarisnya uskup itu datang sama uskupnya juga. Romo itu bilang, ayo kita semua satu stadion doain sekretarisnya uskup itu. Anda bayangin didoain sama ribuan orang. Gimana itu rasanya? Badannya panas mungkin ya. Didoain sama ribuan orang. Sementara itu di luar stadion ada satu ibu, udah cukup ada umur, dia mau masuk ke dalam stadion. Tapi dia ragu-ragu. Sampai akhirnya
Dia putuskan untuk tidak masuk ke dalam stadion itu dan dia duduk di luar stadion di satu pohon. Dia ikutin apa yang terjadi di dalam dari luar stadion. Kenapa? Karena dia malu. Sepanjang hidupnya ibu ini jadi pekerja seks. Dan dia juga jadi germo. Jadi dia malu sekali untuk masuk itu, merasa kotor. Lalu waktu dia dengar dari luar stadion, bagaimana pastornya itu bilang, ayo kita doain sekretaris uskup ini supaya sembuh. Ada ribuan orang yang doain. Dia duduk di bawah pohon, hatinya sedih. Dia bilang, coba ada satu orang aja yang mau doain dia. Dia juga sakit kanker. Dan beberapa hari dari acara itu, dia harus check up ke dokter. Tapi dia doa di bawah pohon itu. Tuhan, jamah saya. Tuhan, sembuhkan saya. Tuhan, bersihkan saya. Saat itu, dia membuka hatinya untuk karya Allah. Untuk rahmat Allah mengalir dalam hatinya. Apa yang terjadi? Ibu itu cerita badannya kerasa panas saat itu. Dia merasa Tuhan menyentuh dia. Dia nangis, lalu dia merasa dipulihkan. Berapa hari kemudian, waktu perlu check up, dokter kaget. Bu, kanker ibu kok kelihatannya bersih ini? Dan di check up lagi, betul kankernya hilang. Luar biasa ya. Berapa tahun kemudian Romo itu datang lagi ke kota itu dan ibu yang disembuhkan ini sekarang udah jadi panitia. Dia ketemu sama Romo itu, dia bilang, Romo, puji Tuhan, saya mengalami mujizat waktu ada acara KRK Romo. Sekarang saya udah rajin baca kitab suci dan saya jadi pembawa firman. Jadi dia bawa banyak jiwa-jiwa dekat sama Tuhan. Tuhan mengubah hidupnya. Ibu itu tanya, Mo, gimana kabar sekretaris uskup yang Romo doain itu? Sekretaris uskupnya ternyata meninggal beberapa bulan sesudah didoain. Jadi sekretaris uskup yang didoain sama ribuan orang yang hidupnya baik, Tuhan punya rencana buat dia dipanggil cepet kembali ke rumah Tuhan. Bukan karena Tuhan gak sayang, tetapi Tuhan punya rencana khusus buat sekretaris uskup ini. Sementara buat ibu ini yang penuh dengan dosa, yang hidupnya begitu kotor, dipanggil oleh Tuhan untuk bisa menjadi ranting yang bersatu dengan sang pokok anggur. Hidupnya diperbaharui dan dia menjalani hidup dengan kesucian. Dia menjalani hidup dengan semangat. Dia menjalani hidup dengan penuh arti. Walaupun masa lalunya itu begitu gelap. Jadi setiap orang suci selalu punya masa lalu. Setiap pendosa selalu punya masa depan. Ulang ya. Setiap orang suci selalu punya masa lalu. Setiap pendosa selalu punya masa depan. Kita semua dipanggil menjadi seperti Saulus. Saulus juga dipanggil siapa? Nama barunya Saulus siapa? Siapa? Paulus. Anda tahu ceritanya Saulus, ceritanya Paulus. Dia hidup sebagai pendosa besar yang mau bunuh pengikut Yesus. Tetapi hidupnya diperbaharui. Jadi namanya baru Paulus. Tadi kita dengar kan dalam bacaan pertama. Bagaimana Paulus ini diperbaharui oleh Tuhan Yesus. Dikasih kesempatan untuk menjadi rasul. Kita semua dipanggil untuk hidup suci. Anda mau gak hidup Anda menjadi hidup yang indah? Anda mau gak
hidup Anda menjadi hidup yang berarti. Mau gak diperbaharui oleh Tuhan Yesus? Gak pernah ada kata terlambat. Sekali lagi, yang dibuang ke api itu bukan karena Tuhan yang buang ke api, tetapi karena kita sendiri yang buang diri kita. Kita sendiri yang menutup hati kita dari rahmat Tuhan. Semoga kita semua selalu membuka hati kita terhadap rahmat Tuhan, bekerja berkelimpahan, memperbaharui hidup kita dan membuat hidup kita jadi indah, karena rencana Allah adalah selalu rencana keselamatan. Seberapapun gelapnya masa lalu kita, panggilan Tuhan buat kita untuk jadi ranting dari pokok anggur, ranting yang penuh dengan buah anggur, selalu hadir buat kita. Buka hati Anda. Semoga Tuhan memperbarui hidup kita semua. Amin. Saudari dan saudara, marilah kita bersama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Pada hari ini Yesus menjanjikan kepada kita, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan hidup menurut firman-Ku, kamu boleh minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya." Dengan jaminan itu kita berani berdoa kepadanya dan mengatakan, "Tinggallah beserta kami, ya Tuhan." Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Semoga gereja dimurnikan dalam percobaan dan penderitaan yang dialaminya, dan menunjukkan kepada dunia wajah Kristus yang melayani dengan rendah hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami, ya Tuhan. Semoga para imam, biarawan, biarawati, dan para rasul awam berdedikasi penuh pada gereja, dan semoga mereka di tengah kesibukan kerja tetap bersatu dengan Kristus, sehingga menghasilkan buah berlimpah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Semoga semua gereja Kristiani mencari persatuan dalam Kristus, pokok anggur yang sejati, berusaha dengan tulus hati untuk hidup menurut Injil, serta membuka diri bagi semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Semoga semua orang yang mengalami musibah dalam hidupnya tetap percaya kepada Allah dan kepada sesama manusia. Semoga mereka tetap setia kepada Kristus serta Injil-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Semoga kita dan semua orang Kristiani menjadi orang yang tidak hidup seperti dalam menara gading, tetapi terbuka satu sama lain, serta terbuka bagi segala sesuatu yang baik. Semoga dengan demikian kita menghasilkan buah kebaikan dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi para saudari dan saudara yang merayakan berkat, yang merayakan dan bersyukur atas rahmat Tuhan
pertambahan usia Bapak James Yusuf dan juga Saudari Elisa Wentari, maupun sanak keluarga kita yang merayakan ulang tahun kelahiran, orang tua kita, siapa saja yang merayakan ulang tahun perkawinan. Semoga mereka semua yang mengalami cinta, mengalami berkat serta rahmat dari Allah berupa pertambahan usia, usia kehidupan, usia perkawinan. Semoga mereka senantiasa bersyukur, semoga mereka senantiasa tinggal dan menetap di dalam Yesus pokok anggur yang sejati, agar daripadanya mereka beroleh kekuatan untuk menjalani hidup mereka setiap hari. Semoga dengan tetap tinggal dalam Yesus, mereka beroleh karunia, kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita dan kegembiraan, agar kemudian mereka pun membagikan semuanya itu kepada semua orang, kepada keluarga, dan kepada siapa saja yang mereka jumpai setiap hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Bagi Graciela Maria Joy Gunawan, bagi para korban longsor di Toraja Utara, bagi siapa saja yang ingin kita kenangkan dan kita doakan dalam perayaan ini, mereka yang telah meninggal dunia, semoga oleh karena kasih dan kerahiman Bapa, mereka beroleh tempat yang abadi di sisi kanannya. Semoga mereka menjadi pendoa bagi kita yang bersiarah di dunia ini, dan bagi keluarga yang ditinggalkan, senantiasa dikuatkan, dihibur dalam iman, pengharapan, dan kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Mari kita mempersembahkan dalam hati, intensi, serta permohonan kita masing-masing. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tinggallah beserta kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, tanpa Dikau kami tidak dapat berbuat apa-apa yang berarti dan lestari. Dengarkanlah doa kami dan peliharalah kami dalam kasih-Mu. Jadikanlah kami ranting-ranting yang hidup dan bersatu dengan Engkau, pokok anggur yang benar, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Puji syukur 377. Kami hunjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan. Ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami malam dan hari, terimalah Tuhan dalam tangan-Mu. Segala yang ada milik-Mu jua, dalam karsa-Mu kami gunakan. Bimbinglah kami, kuatkan hati untuk berkarya bagi sesama. Segala yang ada milik-Mu jua, bagi Tuhan kami persembahkan. Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu
berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan kurban salib putramu. Semoga kami selalu tinggal bersamanya, sehingga dapat menghasilkan buah-buah kehidupan yang baik, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat dia menghancurkan kematian, dan dengan bangkit dia memulihkan kehidupan. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Alihkan makan roti ini dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta Uskup Agung Koadjutor Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai, berilah damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Puji syukur 526. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Bangkitlah Tuhan dari kubur, maut dosa dilebur. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan cahaya bagi kita, hidup kita pun cerah. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan penabur rahmat Bapa agar kita bahagia. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Tuhan mengundang manusia masuk rumah Bapanya. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Bangkitlah Tuhan dari kubur, maut dosa dilebur. Haleluya, haleluya, Kristus jaya, haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena berkat komuni kudus ini, kami Engkau persatukan dengan Putra-Mu. Semoga persekutuan di antara kami pun semakin erat, bagaikan ranting-ranting anggur yang bersatu dengan Kristus sebagai pokok anggur yang sejati, sehingga kami dapat menghasilkan buah-buah iman dan cinta kasih, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Pengumuman gereja Sabtu dan Minggu 27 sampai 28 April 2024. Kolekte gereja 20 dan 21 April 2024 sebesar Rp18.900.000. Sumbangan pemeliharaan gereja sebesar Rp9.300.000. Kotak pemeliharaan gereja Rp1.700.000. Kolekte misa requiem Rp443.000. Kotak gerbu kuning Rp1.560.000. Gerbu sekami Rp330.000. Aksi puasa pembangunan sekami Rp474.000. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 8 malam di aula lantai 1. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Bernard Wiono dan Jessica Witono, pengumuman ketiga. Martinus Sara dan Maria Anisia Putri Embu Tatoba, pengumuman ketiga. Seto Fausan dan Yulita Amelia Kewawitak, pengumuman kedua. Franciscus Noven dan Liliana Patricia Masawitak, pengumuman kedua.
Abraham Horisanto dan Melinda Zai yang akan menikah di Santo Paulus Inti 4, Lubuk Dalam, Paroki Santo Yohanes Pembaptis, Perawang. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor paroki. Komunitas Fidei, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Makassar akan menyelenggarakan camp pria sejati Katolik angkatan ke-23 pada tanggal 3 sampai 5 Mei 2024 di Hotel All Night and Day, Jalan Lanto Daeng Pasewang nomor 27, Makassar. Biaya kontribusi selama kegiatan sebesar Rp800.000. Pendaftaran dapat menghubungi Hendra Tonardi di nomor 0852 992 17999, Pauling 0811 449 780, Herwin 081 944 34 552. Info selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman. Pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 4 Mei 2024 jam 9 pagi di Aula Lantai 1 dan akan dilanjutkan dengan terapi logi vitalogi dan terbuka juga bagi umat paroki pada pukul 10 pagi. Misa kenaikan Yesus Kristus pada hari Kamis 9 Mei 2024 diadakan 2 kali, yaitu jam 8 pagi dan jam 5 sore. Pengumuman tambahan, telah hadir bersama dengan kita Romo Adrian Adirejo OP yang sebentar jam 6:30 malam setelah perayaan Ekaristi ini akan mengadakan retret dengan judul Awam Menuju Kekudusan dengan teladan Santa Katarina dari Siena. Jadi bagi Bapak Ibu yang berkesempatan untuk hadir dalam retret sebentar, boleh tinggal di dalam gereja ini. Akan diadakan sebentar jam 6:30 malam setelah misa selesai. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Romo Nando dan Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi dan hormati, selamat sore semuanya. Halo, hai, ya, nama saya Romo Adrian, saya bertugas di Surabaya. Saya bertugas sehari-hari sebagai rektor di Universitas di Surabaya, Universitas Dharma Cendika, Universitas Katolik, dan saya berada di Makassar karena diundang oleh Pukat Nasional yang mengadakan pertemuan leadership training, leadership conference di Asian Grand dari sejak hari Rabu. Hari ini saya dapat kesempatan nanti malam untuk berbagi bersama Anda sekalian mengenai kekudusan. Awam juga dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan Romo Nando untuk berbagi dengan Anda sekalian. Dan tentu saya juga mengundang anak-anak muda yang ada di paroki Andalas ini supaya jangan takut untuk jadi romo dan suster ya. Karena panggilan menjadi romo dan suster ini adalah panggilan yang sangat indah. Kalau mau jadi romo bisa kontak ke Romo Adrian atau tentu ke Romo Nando. Jangan takut karena Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi sahabatnya. Semoga ada yang tertarik, terpanggil untuk juga menjadi romo dan suster. Tuhan Yesus memberkati, terima kasih. Romo Adrian, terima kasih sudah berbagi. Matur nuwun, sugeng rawuh. Ya, sugeng rawuh itu artinya selamat datang. Dari sekian bahasa Jawa hanya itu yang saya tahu. Terima kasih untuk Romo Adrian, untuk kita semua yang sudah hadir dalam perayaan ini juga bersama rombongan dari Surabaya, ya, Dominikan Awam. Romo Adrian ini yang belakangnya itu OP, ya, Ordo Predicatorum atau Ordo Pengkhotbah. Itulah kekayaan tradisi gereja. Kalau kami imam-imam diosesan itu ekornya PR, Romo Adrian ini ekornya OP,
Penasaran? Hubungi nomor di bawah ini. Sekali lagi terima kasih juga untuk semua yang sudah terlibat dan melayani Tuhan dalam perayaan ini. Mari kita menutup dengan mohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Semogalah Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Hec dies quam fecit Dominus exultemus et laetemus